Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang model kerja di mana pemateri pertamanya adalah Lailatul Fitri Adelina, yang kedua Miftahul Kamila, dan yang ketiga adalah Febiola Oktisa. Untuk mempersingkat waktu, mari kita saksikan video berikut. Satu, pengertian model kerja. Model kerja yaitu diartikan sebagai aset yang berputar menjadi uang tunai selama satu putaran operasi perusahaan. Menurut Rianto, model kerja adalah sebagian aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasinya perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya, itu yang merupakan kelebihan aktiva lancar di atas utangnya. Dua, tujuan model kerja yaitu membantu perusahaan untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan karena kondisi perusahaan kurang baik. Ini membantu dalam rangka supaya operasi perusahaan berjalan dengan normal kembali, dan yang sudah diinvestasikan dapat memberikan hasil yang berupa laba usaha pada perusahaan dalam jangka waktu yang pendek. Menurut Samsudin, tujuan model kerja adalah mengelola masing-masing pos aktiva lancar dan utang lancar sedemikian rupa sehingga jumlah networking kapital yang diinginkan tetap dapat. Selanjutnya yaitu tentang konsep modal kerja. Menurut Rianto, dalam bukunya Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, terdapat 3 konsep yang menerangkan tentang pengertian modal kerja. Yang pertama yaitu konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif berdasarkan pada kuantitas dari dana yang tertanam dan unsur-unsur aktiva lancar, di mana ini merupakan aktiva yang sekali berputar kembali dalam bentuk semula atau aktiva di mana dana yang tertanam di dalamnya akan dapat bebas lagi dalam waktu pendek. Dengan demikian, modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Yang mana dalam konsep ini tidak mementingkan kualitas dari modal kerja. Apakah modal kerja dibiayai dari modal pemilik, utang jangka panjang, maupun utang jangka pendek. Sehingga dengan modal kerja besar tidak mencerminkan margin of safety para kreditur. Para kreditur jangka pendek yang besar juga. Bahkan modal kerja yang besar menurut konsep ini tidak menjamin kelangsungan operasi yang akan datang, serta tidak mencerminkan likuiditas perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua itu konsep kualitatif. Pada konsep ini berdasarkan pada kualitas modal kerja, yang mana dalam konsep ini pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek atau net working capital, di mana jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun dari para pemilik perusahaan. Definisi ini bersifat kualitatif karena menunjukkan tersedianya aktiva lancar yang lebih besar daripada utang lancarnya, dan menunjukkan pula margin of protection atau tingkat keamanan bagi para kreditur jangka pendek, serta menjamin kelangsungan operasi di masa yang akan datang dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman jangka pendek dengan jaminan aktiva lancarnya. Yang ketiga yaitu konsep fungsional. Konsep fungsional berdasarkan pada fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan. Pada dasarnya, dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan seluruhnya akan digunakan untuk menghasilkan di mana sesuai dengan usaha pokok perusahaan tersebut, tetapi tidak semua dana digunakan untuk menghasilkan sebuah laba di periode ini atau current income. Ada sebagian dana yang digunakan untuk memperoleh atau menghasilkan laba di masa yang akan datang, misalnya seperti bangunan, mesin-mesin, pabrik, alat-alat kantor, dan aktiva lainnya. Pendapat lain mengemukakan bahwa modal kerja adalah dana yang diperlukan untuk operasi sehari-hari, sedangkan pengertian yang digunakan oleh berbagai bank di Indonesia mengenai modal kerja adalah aktiva lancar untuk operasi perusahaan. Selanjutnya tentang jenis-jenis modal kerja. Menurut Rianto, dalam bukunya Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, modal kerja dalam perusahaan dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu modal kerja permanen atau permanent working capital, di mana modal kerja yang harus ada pada perusahaan untuk menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal kerja permanen dibagi atas 2. Yang pertama itu modal kerja primer atau primary working capital, di mana jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Yang kedua yaitu modal kerja normal working capital, yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal atau dinamis. Yang kedua yaitu modal kerja variabel atau variable working capital, di mana modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan, dan modal kerja yang dibagi dalam modal kerja musiman, di mana modal kerja musiman itu tergantung kepada fluktuasi musim.
Nah, selanjutnya adalah kebijakan modal kerja, di mana yang pertama, kebijakan konservatif ini merupakan pemenuhan modal kerja yang lebih banyak menggunakan sumber dana jangka panjang dibandingkan dengan sumber dana jangka pendek. Pendekatan ini memberikan margin of safety yang cukup besar, yaitu sebagian aktiva lancar bukan permanen didanai dengan pendanaan jangka panjang. Misalnya jika perkiraan dana tersebut diperlukan untuk 6 bulan, maka perusahaan mencari pinjaman dengan jangka waktu 12 bulan. Nah, yang kedua, kebijakan moderat, yaitu perusahaan membiayai aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan perputaran aktiva tersebut, yaitu aktiva yang bersifat permanen. Modal kerja permanen akan didanai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan aktiva yang bersifat variabel atau modal kerja yang variabel akan didanai sumber dana jangka pendek. Strategi pendanaan ini membiayai setiap aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut menjadi kas. Terakhir, kebijakan agresif. Pada pendanaan ini, perusahaan berani mengambil risiko. Strategi ini berani mendanai sebagian kebutuhan jangka panjang dengan pendanaan jangka pendek apabila suku bunga kredit jangka pendek lebih rendah dari jangka panjang. Strategi ini dikompensasikan lebih tinggi. Nah, selanjutnya adalah menghitung kebutuhan modal kerja, itu menggunakan beberapa tahap atau menggunakan beberapa langkah. Yang pertama adalah menghitung rata-rata aktiva lancar yang digunakan sebagai unsur kerja dengan cara menjumlahkan nilai-nilai awal dan nilai akhir periode masing-masing unsur modal kerja kemudian dibagi dua. Yang kedua, menghitung perputaran unsur-unsur modal kerja. Perputaran unsur-unsur modal kerja dihitung dengan menggunakan metode perputaran. Langkah ketiga adalah menghitung lama perputaran pada masing-masing unsur modal kerja. Selanjutnya, langkah keempat yaitu menghitung perputaran modal kerja 360 hari, di mana rumusnya adalah P ditambah Q ditambah R sama dengan N. Nah, P itu adalah lama perputaran kas, Q lama perputaran piutang, dan R adalah lama perputaran persediaan. Dan langkah terakhir adalah menghitung kebutuhan modal kerja, di mana modal kerja yang dibutuhkan adalah penjualan dibagi N. Ini sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.